Apalagi ini pengalaman pertama buat ke luar kota loh. Naik pesawat juga nggak pernah, tiba-tiba naik pesawat jalur ke Jumbara gitu. Jadinya nih, Forpis, gengsi dong, karena yang namanya paling tua. Iya. Ya udah saya aja kak. Tiba-tiba Kak Agus ngomong gini, yang bisa bahasa Inggris. Langsung mundur. Oh ya nggak jadi kak. Kebetulan kan saya cuma bisa yes no doang masalahnya. Terus katanya harus ngomong sama ya Farsi. Dan benar-benar harus fasih. Yang cuma bisa yes no doang bisa apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PMR? Balik lagi bareng saya Via. Di sini kita bakal bagi-bagi cerita, bagi-bagi inspirasi bareng kakak kita yang ikut Jumbara kemarin. Boleh Kak Jep dikenalin namanya? Halo, saya Jep Nur Hidayat dari PMR Wirama Satu Mataram. Kemarin Kak Jep ini ikut Jumbara ya Kak Jep. Terus boleh dong diceritain gimana sih pengalaman Kak Jep ikut Jumbara? Karena kemarin SMA 9 tuh nggak ikut seleksi, nggak ikut di Gyeongsi yang kemarin seleksi. Iya, Gyeongsi. Iya. Boleh dong Kak Jep. Kalau untuk Jumbara sih ada beberapa tahapan ya, yang dimulai dari tahap persekolah dulu nih. Iya. Karena sebelumnya kan udah ada coming soon-nya nih dari PMI Kota Mataram kalau ngadain Jumbara Kota. Nah, jadi untuk di Satu Mataram kita nambah jam latihan buat persiapan Jumbara ini. Yang tadinya dari sekali latihan jadi 2 kali. Karena untuk persiapan materi untuk Jumbara Kotanya. Nah, setelah itu diadainlah seleksi per sekolah. Dan kebetulan masuk sih dari salah satu perwakilan itu dari 10 orang. Jadi kebetulan cuma cowok sendiri pas itu. Nah, setelah dari sekolah nih kita lanjut lagi ke Jumbara Kota. Nah, untuk Jumbara Kota ini kan diikutin semua hampir seluruh sekolah di Kota Mataram nih. Jadi lumayan banyak lagi saingannya. Nah, di situ kita juga yang tadinya memang belajar 7 materi, kita dapat materi baru lagi. Materi barunya apa? Nah, kalau untuk itu sih sebenarnya bukan materi baru sih, tapi lebih banyak lagi kegiatannya. Karena untuk materinya ya memang sama 7 materi. Nah, tapi bedanya di sini kita sama sekolah lain. Jadi untuk persaingan kita lebih ketat. Dan untuk pengumuman Jumbara nasionalnya sih agak jauh ya jaraknya, karena Jumbara Kota ini sendiri cuma ngumumin peserta terbaik, peserta terfavorit, sama peserta teraktif kalau nggak salah. Nah, jadi setelah 2 atau 3 bulan, barulah kita diumumin yang lolos itu siapa. Dan ya alhamdulillahnya kepilih bareng Sapira dari PMR MTS 2. Bangga dong. Alhamdulillah. Terus ini gimana sih perasaan Kak Jep waktu kepilih ikut Jumbara ke Lampung? Ya, pasti seneng banget dong, karena apalagi ini pengalaman pertama buat ke luar kota loh. Naik pesawat juga nggak pernah, tiba-tiba naik pesawat jalur ke Jumbara gitu. Bisa dibilang prestasi sih, karena memang tahapannya ini banyak banget. Kita pasti belajar dong yang namanya seleksi. Ya. Jadi kayak seneng banget deh, karena ini pengalaman pertama juga. Nah, waktu seleksi di Gyeongsi itu seleksi apa sih yang dilakuin sampai yang kepilih itu cuma 2 orang gitu? Kalau untuk di Gyeongsi sendiri sih ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap untuk pembagian 7 materi itu. Jadi 7 materi kita dibagi nih di Kepala Merahan, di PRB. Nah, dan kebetulan saya kemarin di bidang PRB dan Kak Jinan juga fasilitatornya pas itu. Nah, setelah itu kan ada penilaian. Ya. Penilaian tertingginya itu dibagi. Jadi masing-masing sekolah tuh mengirimkan 2 delegasi untuk ngikutin tes selanjutnya. Jadi dia berupa tes tulis. Dia kalau nggak salah itu 100 soal kayaknya. Barulah di situ nilai tertingginya dihitung, dikalkulasikan. Setelah 2-3 bulan barulah pengumumannya. Jumbara itu kan Jumpa Bakti Gembira atau kan Kak ya? Nah, waktu Kak Jep Jumbara tuh bener nggak sih kegiatannya tuh beneran Jumpa, Bakti, dan Gembira? Pasti dong, sesuai namanya Jumpa Bakti Gembira. Untuk Jumpa sendiri, dia sudah pasti berjumpa dengan banyak orang di sana. Karena untuk di NTB aja itu ada banyak kabupaten yang ngirim. Belum lagi setelah di sana
banyak sekali kontingen-kontingen dari provinsi lain. Kan 38 provinsi ini alhamdulillah semua mengikuti. Jadi di sana kan kita nggak sama NTB aja nih, kita disebar lagi. Jadi kita tetap berjumpa dengan kontingen-kontingen lain, kita mengenal kontingen lain, PMR-nya kayak gimana. Dan untuk berbaktinya kita ada banyak event di sana. Ada tanam mangrove, ada yang ngajar di pondok pesantren. Jadi kita tetap berbakti kepada orang-orang, berbakti kepada lingkungan. Dan untuk gembiranya, karena kegiatan ini pasti kita gembira dong, karena ada permainannya juga, ada liburannya juga. Jadi kayak kita udah pasti gembira loh. Nah, selama di Jumbara tuh berapa negara sih yang ikut? Perwakilan negara mana gitu yang ikut? Kalau untuk jumlahnya sih kurang inget ya, tapi ada banyak banget. Karena pas pembukaan itu ada banyak bendera negara yang dibawa. Nah, kalau tidak salah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Vietnam, lain-lain lah. Banyak banget pokoknya. Terus teman-teman dari negara lain yang Kak Jep kenal ada nggak? Kalau saya sih memang karena bukan di bidang saya. Kalau itu biasanya di bidang Forpis. Jadi Forpis ini tugasnya kayak ngomong sama IFRC dari negara lain. Dan kebetulan saya di bidang youth station. Jadi saya hanya fokus untuk presentasi dan berinteraksi dengan kontingen lain. Jadi nggak sempat buat yang sama negara-negara lain gitu. Nah, mengenai Forpis yang Kak Jep bilang tadi, apa sih sebenarnya Forpis itu? Nah, jadi Forpis ini adalah Forum Palang Merah Remaja Indonesia. Nah, jadi ini terdiri dari gabungan PMR Wira. Kalau di Kota Mataram sih ada. Ya walaupun baru terbentuk karena dia hanya diambil dari Wira. Karena dari segi kemampuan dan pengalamannya mungkin sudah ibaratnya udah dipercaya untuk memimpin lah. Jadi ini kayak gabungan dari satu kota atau satu kabupaten gitu. Nah, kalau untuk Jumbara Nasional kemarin kita hanya ngambil satu Forpis dari masing-masing provinsi dan kebetulan NTB dari Dompu kemarin, AIS namanya. Terus Kak Jep selama di Lampung tuh pernah jalan-jalan kemana? Pasti ada dong jalan-jalan. Nah, kalau untuk jalan-jalannya pertama yang pasti kita jalan-jalan ke Lampung dong, karena kita dari NTB kan. Lampung. Nah, di Lampung di situ luas banget. Jadi kayak transportasi kemana-mana itu kita harus pakai bus. Jadi kayak saya namanya sih nggak tahu kemana, tapi kita yang jelas kita keliling. Karena kita juga ada ketemu sama kontingen lain, kita ke kontingen lain, kita bersilaturahmi, lihat adat-adatnya kayak gimana. Itu pasti kita berjumpa, berinteraksi dan dapat ilmu baru. Kita balik lagi ke Forpis nih. Tadi saya lupa nanyain tugas-tugas Forpis tuh apa sih? Untuk Forpis sendiri karena ini Forum Palang Merah Remaja Indonesia, yang dimana kan isinya nih PMR nih. Ya. Jadi kayak contohnya di Kota Mataram ada Forpis. Kayak sebenarnya yang buat Latgab itu memang tugasnya Forpis. Jadi kayak Forpis ini adalah kita berada langsung di bawah KSR PMI Kota Mataram kalau di Kota Mataram. Jadi kita kayak untuk buat kegiatan PMR itu tugasnya memang tugas Forpis. Jadi kayak untuk diskusi kita itu kita melalui Forpis. Kita balik lagi ke Jumbara nih. Tantangan Kak Jep selama Kak Jep Jumbara itu apa aja? Kalau untuk tantangan, saya akui karena saya orangnya males. Jadi untuk konsisten belajar itu susah banget. Apalagi 7 materi. Saya aja divisinya di Tandu, di Masa tuh PBT Tandu. Yang jelas kita dong materi paling dikit doang ukuran bambu. Nah, setelah Jumbara ini saya belajar semuanya. Jadi kayak waduh, harus maksain banget nih buat belajar. Lagi saingannya pinter-pinter, saingannya banyak banget. Itu sih tantangan terberat. Terus gimana cara Kak Jep ngatasinnya biar Kak Jep tuh nggak males gitu? Kalau itu karena kita memang kepengen ya mau nggak mau ya pasti harus belajar dong. Karena namanya pengen banget nih. Kapan lagi ya ada event yang 5 tahun sekali. Jadi bisa dibilang untuk ikut Jumbara ini adalah orang-orang yang beruntung. Faktor pertamanya karena memang 5 tahun sekali. Walaupun nih tahun ini nih ada yang pinter banget, tapi eventnya nggak ada. Jadi mumpung di angkatan saya jangan disia-siakan dong. Bangga dong. Alhamdulillah. Harus sombong. Bangga banget. Terus nih selama di Jumbara kan ketemu banyak orang pasti kan kayak dari berbagai daerah lain. Ada nggak satu teman Kak Jep yang Kak Jep masih kontak-kontakan tuh sampai sekarang? Untuk
kontekan sih emang jarang, tapi karena saya di sana sama Jawa Tengah sama Sulawesi Selatan untuk tim saya. Jadi pasti tetap bakal ingat mereka karena kebetulan yang dari Jawa Tengah juga Forpis. Jadi saya banyak belajar dari dia. Karena mereka kan udah terbentuk dari lama nih dengan kita yang baru. Walaupun saya akuin memang tidak ada program kerja di kepengurusan saya, setidaknya dengan saya ke sana bertemu dengan namanya Nanang. Bertemu dengan Nanang ini saya bertukar pikiran, bertukar ide. Ini saya dapat walaupun nggak ada program kerja, tapi setidaknya saya bisa ngasih masukan buat adik-adik saya yang di bawah saya ini. Masih ada sering chatan nggak sama Nanang? Agak jarang sih, tapi kalau untuk masalah PMR tetap saling tanya. Terus nih Kak Jeb, sebelum pergi ke Lampung, ada nggak latihan sebelum itu? Kayak latihan khususnya gitu, kayak kan Kak Jeb bilang Kak Jeb tuh males gitu buat ngapal materi, gimana sih? Ada latihan khususnya nggak? Nah, kalau di Mansa, yang kayak saya bilang tadi nih, yang tadinya dari sekali seminggu, jadi 2 kali seminggu. Nah, jadi karena tadinya kan Jumat doang, kita nambahnya Selasa. Jadi Selasa nih hanya khusus untuk materi. Jadi kita belajar semua 7 materi ini sama-sama bareng-bareng. Ya, yang pasti harus kita belajar di rumah juga dong, karena nggak mungkin dengan waktu yang terbatas langsung bisa. Jadi pasti belajar di rumah juga. Kegiatan paling berkesan yang Kak Jeb nggak bisa lupain sampai sekarang? Untuk kegiatan yang nggak bisa dilupain itu, yang pasti ketemu kontingen lain dan bisa keluar kota balik lagi karena Udah first time naik first pesawat. time naik pesawat loh dengan Gimana bisa, rasanya? bisa dibilang prestasi juga kan. Ini kayak bakal tetap diingat walaupun memang agak pusing dikit sih di pesawat. Ketemu cewek cantik juga nggak sih di sana waktu itu? Kamu dong. Yang gimana tuh? Masih Gimana? gimana? Aduh, gitu ya? Nanti dikasih lihat di sini. Ini ya. Di sini. Terus juga nih, boleh dong dikasih kesan-pesan, mungkin nanti ada teman-teman Kak Jeb yang dari Jimbara tuh nonton Kak Jeb, boleh dong. Halo teman-teman, semoga untuk kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi, kita bisa ketemu lagi di kontingennya di provinsinya masing-masing semakin berkembang. Ayo kita tingkatkan jiwa kerelawanan kita. Terima kasih untuk pengalamannya. Terus juga mungkin ada adik-adik yang mau ikut Jimbara next time nih. Boleh dong kasih sarannya dari sekarang. Pokoknya tetap semangat, tetap belajar karena nggak ada yang nggak mungkin. Walaupun memang 5 tahun sekali, siapa tahu kalian yang berikutnya. Karena bakal berkesan banget. Ini pasti bakal tetap diingat dan yang pasti tetap berdoa. Selama Kak Jeb Jimbara tuh ada nggak cerita lucu yang Kak Jeb bisa ceritain ke teman-teman? Nah, kalau saya sih paling inget pas technical center ya. Kayak saya di situ sih ya makasih Pak. Makasih Pak. Kita di markas provinsi kan 2 hari ya. Jadi kayak di situ kan kita disuruh buat nentuin bagian-bagian nih. Kayak kan saya paling tua dong di situ karena rata-rata kelas 11 dan saya cuma bertiga kalau nggak salah kelas 12. Dan yang cowoknya cuma saya sama Gofar dari Man 1 Lombok Tengah. Nah, dipilih satu orang siapa yang bisa jadi ketua kontingen buat peserta ini. Saya ngomong Gofar aja Pak. Ya dia kepilih. Selanjutnya nih Forpis, gengsi dong karena yang namanya paling tua. Ya udah saya aja Kak. Tiba-tiba Kak Agus ngomong gini, yang bisa bahasa Inggris Langsung mundur. Oh ya nggak jadi Kak. Kebetulan kan saya cuma bisa yes no doang masalahnya. Terus katanya harus ngomong sama FRC dan benar-benar harus fasih. Yang cuma bisa yes no doang bisa apa? Emang Kak Agus tuh siapa sih? Itu yang staf provinsi yang bawa ambulan biasanya. Emang kenapa harus bisa bahasa Inggris? Karena Forbes kan memang ditujukan untuk itu. Dia ngomong sama FRC. FRC kan kadang ke kontingen nih. Jadi dia yang komunikasi sama mereka gitu.
Nah, Jumbara nih konsepnya lomba atau sekedar sharing-sharing ilmu baru bareng teman-teman yang lain sih ya? Kalau Jumbara sih bisa mencakup semua ya. Kita bilang lomba juga bisa karena ada peringkatnya juga. Dia kalau sharing-sharing udah pastilah karena kita banyak ketemu kontingen lain jadi pasti harus cari-cari ilmu lah. Terus sekarang deh pesan-pesan buat KSR PMI Kota Mataram sama KSR PMI Provinsi dari Kak Jep. Untuk KSR PMI Kota Mataram sering-sering buat ngadain event karena kita kalau kata Kak Uki kita memang kayaknya PMR-nya masih kurang deh kalau dibandingin sama di sana. Jadi kita semakin banyak event kayaknya kita bakal semakin aktif lagi, semakin tertarik lagi dengan kerelawanan ini. Semoga untuk kedepannya eventnya semakin banyak, semakin lebih baik. Untuk provinsi, terima kasih karena sudah mengirimkan delegasi untuk Jumbara Nasional yang kemarin dan selalu support akan kegiatan-kegiatan. Nah, tapi karena ini pembahasannya Jumbara ya, jadi mungkin sedikit masukan dari saya karena setelah sharing-sharing sama teman-teman dari kontingen lain nih, ternyata mereka technical centernya dari 2 sampai 3 bulan. Jadi persiapan mereka tuh udah matang banget. Sedangkan kita yang dari kontingen NTB itu cuma 2 hari. Jadi otomatis untuk pengenalannya kayak masih kurang banget. Tapi bisa kan? Bisa, cuma memang karena ada peringkat kan. Memang kita dapat peringkat 3 tapi masih dibilang bawah. Karena Peringkat untuk 3-nya tuh emang kayak gimana? kayak dia peringkat 1 nih ada 7 atau 8 orang kalau nggak salah. Untuk peringkat 2-nya itu belasan dan kita dapatnya di peringkat 3 itu pun kalau nggak salah ketiga atau keempat paling bawah. Jadi kayak aduh kurang banget nih persiapannya gitu. Jadi untuk kayak kita nggak dapat medali Udah ada ya kasih harapan-harapan dong buat PMR yang ada di Kota Mataram. Untuk PMR, ayo lebih semangat belajarnya. Apalagi buat yang Madya nih. Jadi ada kemungkinan di pas masuk Wira ikut Jumbara Nasional lagi. Jadi kayak tetap semangat belajar, tetap pertahanin di PMR karena pasti bakal bermanfaat banget dan tetap kepakai. Jangan lupa sering-sering belajar lah. Iya. Gak ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin? Udah semua sih kayaknya. Pokoknya tetap satu dari awal saya ngomong tetap semangat dan jangan lupa belajar. Itu doang. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Mungkin guys segitu aja yang kita bisa sampaikan. Mungkin karena kita lapar guys. Udah lapar. Ini aja mau makan. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Jep tuh bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Dadah.